Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Firdaus dengan NIM 23501911096 dari kelas C. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang kajian penemuan dan pengembangan antipsikotik tipikal dengan reseptor D2 sebagai antipsikotik. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Medisinal Dasar dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah S.Pharm MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama adalah latar belakang. Gangguan psikotik seperti skizofrenia merupakan salah satu masalah kesehatan mental serius yang ditandai dengan gangguan persepsi, pikiran, emosi, dan perilaku, sehingga menurunkan kualitas hidup penderitanya. Terapi farmakologis utama dengan menggunakan antipsikotik tipikal seperti chlorpromazine dan haloperidol yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 sesuai hipotesis dopamin yang menyatakan bahwa hiperaktivitas dopamin pada jalur mesolimbik memicu gejala positif skizofrenia. Dalam kajian kimia medisinal, pengembangan antipsikotik tipikal didasarkan pada hubungan struktur aktivitas atau SAR untuk meningkatkan afinitas terhadap reseptor D2 dan memperbaiki profil obat. Meskipun penggunaannya masih dibatasi oleh efek samping ekstrapiramidal akibat blokade D2 pada jalur nigrostriatal. Lalu mekanisme biologis. Antipsikotik merupakan obat untuk mengatasi gangguan psikotik seperti skizofrenia yang ditandai halusinasi dan delusi, dan terbagi menjadi antipsikotik tipikal serta atipikal. Antipsikotik tipikal seperti chlorpromazine atau phenothiazine dan haloperidol atau butirofenon merupakan generasi pertama yang efektif mengendalikan gejala positif skizofrenia dengan cara menghambat reseptor dopamin D2 sehingga menurunkan aktivitas dopamin berlebih pada jalur mesolimbik. Namun, blokade dopamin pada jalur lain dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan gerak dan peningkatan prolaktin, sehingga pemahaman mekanisme kerja serta hubungan struktur aktivitas obat menjadi sangat penting dalam pengembangan antipsikotik yang lebih efektif dan aman dalam bidang kimia medisinal. Kemudian, apa itu reseptor D2? Reseptor D2 adalah reseptor utama yang menjadi target antipsikotik, yaitu reseptor dopamin, khususnya subtipe D2 yang berperan penting dalam gangguan psikotik seperti skizofrenia. Berdasarkan hipotesis dopamin, peningkatan aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik menyebabkan gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Antipsikotik tipikal bekerja dengan cara menghambat reseptor D2 sehingga menurunkan aktivitas dopamin dan menghasilkan efek antipsikotik. Namun, afinitas yang tinggi terhadap reseptor D2 juga berkaitan dengan risiko efek samping akibat blokade dopamin pada jalur lain di otak. Selain reseptor dopamin, beberapa antipsikotik juga berinteraksi dengan reseptor lain seperti serotonin, histamin, dan muskarinik. Interaksi ini mempengaruhi profil efek samping seperti sedasi dan efek antikolinergik, serta pada antipsikotik tipikal dapat menurunkan risiko gangguan motorik. Dalam kajian kimia medisinal, pemahaman interaksi antipsikotik dengan reseptor, terutama reseptor D2, penting untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas dan menjadi dasar pengembangan antipsikotik yang lebih efektif dan aman. Kemudian, sejarah antipsikotik. Penemuan antipsikotik tipikal dimulai pada awal tahun 1950-an melalui pengembangan obat antihistamin di Prancis, chlorpromazine, turunan phenothiazine, yang awalnya digunakan sebagai obat penenang praoperatif. Kemudian diketahui mampu mengurangi gejala psikotik seperti agitasi, halusinasi, dan delusi pada pasien skizofrenia tanpa menyebabkan penurunan kesadaran berat. Temuan ini menandai lahirnya era antipsikotik tipikal dan menjadi tonggak penting dalam pengembangan psikiatri modern. Keberhasilan chlorpromazine mendorong pengembangan antipsikotik tipikal lain seperti flufenazine dan haloperidol. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas obat-obat ini berkaitan dengan kemampuannya menghambat reseptor dopamin D2 yang memperkuat hipotesis dopamin dalam patofisiologi skizofrenia. Meskipun gangguan antipsikotik tipikal dibatasi oleh efek samping ekstrapiramidal, perannya tetap penting dalam sejarah, tetapi
terapi psikiatri dan menjadi dasar pengembangan antipsikotik generasi berikutnya. Kemudian klasifikasi antipsikotik. Antipsikotik tipikal diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya, karena perbedaan struktur mempengaruhi potensi antipsikotik dan profil efek samping. Golongan utama adalah fenotiazin yang terbagi menjadi alifatik, misalnya klorpromazin, dan efek sedatif kuat dan potensi sedang. Piperidin, misalnya tioridazin, dengan potensi lebih rendah dan efek antikolinergik lebih menonjol, serta piperazin, misalnya flufenazin dan perfenazin, yang memiliki potensi tinggi karena afinitas kuat terhadap reseptor dopamin D2, namun beresiko tinggi menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Selain itu, terdapat golongan butirofenon seperti haloperidol yang sangat poten dan sering digunakan pada kondisi akut, serta golongan lain seperti tiosanten dan diphenyl butyl piperidin yang semuanya bekerja terutama melalui antagonisme reseptor D2. Kemudian senyawa awal. Pengembangan antipsikotik tipikal diawali dengan penemuan klorpromazin turunan fenotiazin yang awalnya digunakan sebagai antihistamin dan penenang praoperatif, namun terbukti efektif mengurangi gejala positif skizofrenia melalui antagonis reseptor dopamin D2 pada jalur mesolimbik. Keberhasilan ini mendorong pengembangan antipsikotik tipikal lain dengan potensi lebih tinggi seperti flufenazin dan perfenazin, serta haloperidol, yang memiliki afinitas kuat terhadap reseptor D2 dan efektif pada dosis rendah, tetapi beresiko lebih besar menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Optimasi struktur dan hubungan struktur aktivitas atau SAR. Yang pertama, modifikasi rantai samping, mengganti rantai alifatik dengan gugus piperazin seperti pada flufenazin secara drastis meningkatkan afinitas dan potensi antipsikotik. Kemudian substituen cincin, perubahan substituen pada cincin aromatik dilakukan untuk mengatur durasi kerja dan kekuatan ikatan dengan reseptor. Dilema optimasi, semakin kuat afinitas terhadap reseptor D2 semakin kuat juga efektivitasnya. Namun, risiko efek samping ekstrapiramidal juga meningkat secara linier. Kemudian, aktivitas farmakologi dan keamanan. Antipsikotik tipikal bekerja terutama sebagai antagonis reseptor dopamin D2 di sistem saraf pusat, sehingga menurunkan aktivitas dopamin berlebih pada jalur mesolimbik dan efektif mengendalikan gejala positif skizofrenia seperti halusinasi dan delusi. Selain efek antipsikotik, obat ini juga berinteraksi dengan reseptor lain seperti histamin H1, muskarinik, dan adrenergik A1 yang menyebabkan efek sedatif, antikolinergik, dan hipotensi ortostatik. Namun, blokade reseptor D2 pada jalur nigrostriatal dan tuberoin fundibular dapat menimbulkan efek samping, utama berupa gangguan gerak ekstrapiramidal dan peningkatan kadar prolaktin. Kemudian, untuk antipsikotik tipikal efektif mengendalikan gejala psikotik, namun penggunaannya terkait risiko efek samping akibat blokade reseptor dopamin D2 pada jalur nigrostriatal. Blokade D2 dapat menimbulkan gangguan gerak ekstrapiramidal seperti distona, akatisia, Parkinsonisme, dan diskinesia tardif. Sedangkan pada jalur tuberoinfundibular dapat meningkatkan prolaktin sehingga menyebabkan hiperprolaktinemia, gangguan menstruasi, galaktorea, ginekomastia, dan disfungsi seksual. Interaksi dengan reseptor histamin H1, muskarinik, dan adrenergik A1 juga dapat menimbulkan sedasi, efek antikolinergik, dan hipotensi ortostatik, sehingga pemantauan ketat diperlukan untuk menyeimbangkan efektivitas dan keamanan terapi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penemuan antipsikotik tipikal dimulai dengan klorpromazin pada tahun 1950-an, membuka era baru terapi skizofrenia, dan mendorong pengembangan senyawa lain dari golongan fenotiazin, butirofenon, dan tiosanten. Modifikasi struktur kimia bertujuan meningkatkan afinitas dan antagonisme terhadap reseptor dopamin D2. Target utama pengendalian gejala positif, hubungan struktur afinitas termasuk gugus amina, rantai samping, dan sifat lipofilik.
menentukan efektivitas klinis dan resiko efek samping ekstrapiramidal. Kajian ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan antipsikotik generasi berikutnya dengan selektivitas dan keamanan yang lebih baik. Sarannya, pengembangan antipsikotik yang lebih aman sebaiknya fokus pada peningkatan selektivitas reseptor, mengurangi blokade D2 pada jalur nigrostriatal tanpa menurunkan efektivitas mesolimbik, optimasi struktur aktivitas atau SAR, dan desain molekul selektif dapat menurunkan risiko efek samping ekstrapiramidal. Pendekatan multitarget terkontrol seperti modulasi reseptor serotonin atau agonis parsial dopamin, serta pemanfaatan teknologi struktur based on drug design. Pemodelan molekuler dan evaluasi farmakokinetik sejak tahap awal diharapkan menghasilkan antipsikotik dengan efektivitas optimal, selektivitas tinggi, dan profil efek samping minimal. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.